Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak semua, sehat? Sehat. Oke, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ani Listiawati, Hadir. Daniel Arya, Fani Rahmasari, Hadir. Novi Rahmadani. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sudah dilihat di sini. Tapi sebelum kita ke sini, kita akan mengulas terlebih dahulu ya pelajaran yang sebelumnya tentang apa? Namimah. Jadi sebelumnya materi kita kan tentang namimah. Ada yang masih ingat namimah itu apa? Ngadu domba. Ya, namimah adalah mengadu domba. Kemudian penyebab dari namimah itu apa? Siapa yang ingat? Saya Ya, sehari lagi. ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Ya. Bisa jadi karena iri atau dendam. Benar. Muka agar orang lain tersimpati kepada dirinya. Ya. Oke, jadi itu ya tadi penyebab orang melakukan namimah atau adu domba. Kemudian cara menghindari namimah, Saya ya. menjaga lisan, menghilangkan sifat iri dalam hati. Ya. Berusaha untuk melakukan segala sesuatu karena Allah dan senantiasa diawasi Allah. Ya, benar sekali. Oke, jadi itu pembelajaran kita tentang namimah pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai ghibah. Sama, ada unsur pengertiannya, penyebab, kemudian cara menghindari ghibah. Namun, pada materi ghibah ini ada tambahan. Apakah ada dalil tentang ghibah? Kemudian, berburuk sangka itu bagaimana sih hukumnya? Dan apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Itu ya. Jadi ini poin-poin pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, pengertian ghibah. Jadi, kalau kata ghibah ini dalam bahasa Indonesia berarti menggunjing atau menyebutkan kata-kata keji, kemudian meniru-niru suara seseorang atau perbuatan-perbuatan seseorang di belakang orang itu. Nah, dengan maksud untuk menghinanya. Kalau istilah anak-anak sekarang tuh kayak ngenyek gitu ya. Nah, secara terminologinya, ghibah ialah mengemukakan atau membicarakan perihal orang lain yang apabila orang itu mendengarnya dia tidak suka. Jadi di sini konteksnya membicarakan keburukan orang lain. Ya, itu pengertian dari ghibah. Sejauh ini bisa dipahami nggak ghibah itu apa? Kalau hibah sama gosip apa bedanya? Nah, itu ghibah, nama kerennya gosip. Oke ya, paham sekarang? Paham. Nah, lanjut kepada penyebab orang melakukan ghibah. Pertama diantaranya ialah mengobati sakit hati. Jadi biasanya dendam. Lagi-lagi dendam, iri, itu semua yang akan melahirkan sifat-sifat tercela. Seperti yang materi sebelumnya ya, fitnah, namimah, dan sekarang ghibah. Kemudian mengikuti teman. Nah, ini gosip. Kalau lingkungan kita sudah ngomongin orang, maka kita pasti akan terpancing kan. Jadi makanya pilihlah teman-teman yang benar, ya, yang nggak ngajak kita tuh terjerumus ke dalam dosa. Kan ghibah ini dosa, ya. Kan ada pepatah tuh ya. Mm. Kalaupun dalam sekalipun lumpur itu kalau berlian masih bisa berlian. Jadi gimana tuh? Bisa, seperti itu bisa. Kalau memang seseorang tuh kuat imannya, jadi ketika dalam kumpulan orang-orang yang pengghibah, dia bisa menjadi ustadz atau ustazahnya istilahnya. Jadi dia meluruskan, nggak boleh loh kita tuh kayak gini. Emang kita mau apa? Kalau misalnya kita makan bangkai daging saudara kita sendiri, nggak mau kan? Nah, dia jadi penceramahnya tuh di situ. Jadi dia Bisa saja. Akan tetapi sulit untuk menjadi seperti itu.
Karena pada kenyataannya benar sekali kita akan terbawa kan, ujung-ujungnya iya tahu iya juga, lo nggak tahu ya ada lagi yang terbaru nih, dia malah jadi kompor ini, kayak gitu ya. Oke. Kemudian untuk kesombongan dan kebanggaan, jadi ketika dia menjelek-jelekan seseorang itu kayak ada kepuasan tersendiri bagi seseorang itu. Lalu bergurau dan menyindir atau mencaci. Jadi bercanda juga nggak boleh ya, kita itu ngomong-ngomongin kejelekan orang gitu ya. Dan berikutnya, sebelum kita ke cara menghindari, kita bahas tentang dalil ghibah dulu nih. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Ibu bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Jadi dijelaskan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Nah, apabila kita beriman, kita berarti diseru nih di sini. Jauhilah banyak dari prasangka. Jadi berprasangka itu lebih baik dihindari ya. Karena dari prasangka akan melahirkan pikiran-pikiran yang negatif, dan ujungnya ketika kita bertemu dengan seseorang itu kita akan ngegosip, akan ngegibah. Seperti itu. Dan di sini diumpamakan perbuatan ghibah atau menggunjing orang lain itu sama saja dengan memakan daging saudara yang sudah mati. Jadi memakan bangkai saudara kita. Enak nggak? Jijik kan? Sama kayak gitu juga ketika kita ngomongin kejelekan orang, itu kita sama aja sedang memakan bangkai daging saudara kita itu. Ya. Jadi ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman, jangan sesekali, jangan sampai kita itu membahas kejelekan-kejelekan orang dalam obrolan kita tadi. Carilah obrolan yang bermanfaat, ya. Itu mengenai dalil ghibah. Nah, berikutnya cara menghindari perilaku ghibah ini. Yang pertama, ingat bahwa Allah tidak menyukai perbuatan ghibah. Tadi kan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini sudah dijelaskan bahwa kita dilarang loh untuk menggunjing seseorang. Jadi kan otomatis Allah nggak suka perbuatan ini. Jadi kita jangan sampai melakukannya. Kemudian melakukan introspeksi diri. Ketika kita introspeksi diri ya, kita akan sadar bahwa manusia ini memang tempatnya salah, tempatnya kekurangan, tidak sempurna, begitu ya. Karena kita juga kan melakukan kesalahan. Jadi nggak benar kalau kita tuh ngomongin kejelekan orang, ngomongin kekurangan orang, itu tidak diperbolehkan. Lalu menyadari bahwa ghibah itu menyakitkan. Misal kalau kita jadi orang yang digibahi, pasti kan itu kan menyakitkan hati kita ya. Dan juga kita harus mengetahui bahwa ada perumpamaan ancaman di sini dari perbuatan ghibah tadi. Dan apabila kita ini membahas kejelekan orang lain atau menzalimi orang lain, maka pahala kita itu secara tidak langsung akan ditransfer ke orang yang kita omongin tadi. Nggak enak kan, kita udah capek-capek sholat, capek-capek puasa, pahalanya untuk orang lain, kayak sia-sia banget gitu. Oke, sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Daniel? Sip. Berikutnya tentang berburuk sangka. Nah, berburuk sangka itu pikiran kita terhadap seseorang yang belum bisa dipastikan loh, kan berburuk sangka, jadi prasangka kan. Makanya
ketika ada sesuatu yang mengganjal di pikiran atau di hati kita, itu kita klarifikasi ke orangnya. Bener gak sih kalau kemarin kamu itu pergi sama cowok misalnya? Jadi jangan berburuk sangka. Wah parah, kemarin gue lihat si Daniel sama ceweknya bucin, wah diembung-embungin. Jangan langsung gitu. Siapa tahu kan itu bukan ceweknya, siapa tahu adiknya, atau mungkin bibinya yang masih muda. Jadi harus diklarifikasi. Nil, kemarin cewek itu siapa Nil? Cewek lo apa? Saudara lo? Oh saudara. Oh jadi kan nggak jadi berburuk sangka nih. Jadi nggak jadi bahan gibahan kan nantinya, karena udah jelas bahwa itu saudaranya. Begitu ya. Dan berburuk sangka ini juga nggak boleh gitu ya, diharamkan, karena dari berburuk sangka akan terucap, kemudian bakal jadi bahan obrolan dan balik lagi ke ghibah. Seperti itu. Nah kemudian ada nih poin yang menarik, ghibah yang diperbolehkan. Gimana sih Bu? Tadi katanya ghibah nggak boleh, kok sekarang ada ghibah yang diperbolehkan? Ada yang tahu nggak? Atau pernah dengar nggak sebelumnya ada ghibah yang diperbolehkan? Nggak tahu? Penasaran ya? Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama itu untuk persaksian di pengadilan, ya. Itu memang penting kan, karena jika kita tidak bersaksi, ya hukumnya tidak akan berjalan begitu. Lalu yang kedua untuk menanyakan hukum. Misal tadi misalnya kasus suami istri gitu ya. Kemudian dia mau bertanya hukum kepada yang ahli hukum nih, misalnya ustadz dalam hal ini. Itu boleh diceritakan. Jadi permasalahannya apa? Misalnya suaminya ini loh ya ustadz, suka apa sih namanya ya, main HP misalnya diam-diam gitu, kayak mencurigakan banget, apa-apa di password misalnya gitu. Nah ini saya gimana ya Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Ini dia konteksnya bukan menggibahi suaminya, tetapi ingin menanyakan hukum ke Ustadz ini. Jadi apa yang harus dilakukan gitu. Lalu kemudian untuk menunjukkan kebatilan seseorang atau kesalahan atau kezaliman seseorang, jadi supaya orang lain tuh tidak terjerumus juga ke dalam kejahatan orang tersebut. Misal gini, dalam kakak beradik nih misalnya ya, anak pertama dan anak kedua ini dia kalau minjem uang itu suka nggak balik. Jadi anak pertama tadi bilang lah ke saudaranya, kamu kalau misalnya nanti misalnya anggaplah namanya siapa ya namanya kira-kira, Suci misalnya ya, dia bilang nih ke omnya, om kalau nanti Suci minjem uang, kalau bisa nggak usah dipinjemin om kalau nominalnya besar, karena biasanya dia nggak balik. Aku pasti pernah loh om kayak gitu. Nah di sini konteksnya apa? Dia bukan ngegibahin, tapi ngasih informasi supaya omnya ini tidak tertipu oleh si Suci tadi. Begitu ya. Jadi disesuaikan dengan konteks. Baik anak-anak, materi kita mengenai ghibah sampai di sini. Apakah dapat dipahami? Paham. Atau masih ada yang mengganjal di pikiran kalian? Paham ya? Cukup jelas? Oke. Baik, marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.